I'm live. Ya, udah live. Apa kabar? Bagaimana weekendnya? Sambil dengar lagu, enak. Ya, jadi nggak ada ngomong apa-apa. Aku cuma mau ngomong, saya nggak tahu sih mau ngomong apa. Ya, kita bikin live aja, dibanding nggak bikin kan. Oke, malam ini ada webinar. Tadi sebenarnya gue pengen nggak mau bikin live. Gue pikir gue masukin video ya yang lain, tapi ya udahlah. Nggak sempat gue ngerjain ini itu, ya gue bikin live aja, so that at least minimal lo orang bisa nonton kan, bisa ngeliat gue. Oke, nah gini, kalau kemarin kan gue ngomong soal apa instrumen investasi itu kemarin tuh gue ngomong hari Jumat. Nah ini kalau gue mau ngomong sekarang mungkin margin of safety. Margin of safety kita ngomong soal lu safe nggak? Setiap kali lu ngambil keputusan, setiap kali lu mau ambil usaha, mau kayak itu berbisnis atau mau invest, yang paling penting yang lo harus pikirin adalah safe atau enggak nih waktu lo ambil itu. What's up bro, apa kabar? Thank you for watching anyway. Semua segala tuh kita mikir begitu ya. Kalau kemarin kayak gue bilang, lo mau invest, kalau gue kan kalau invest tuh gue selalu ngelihat bahwa instrumen ini aman nggak buat gue. Nah terus kan sama, kita selalu dengar kan, kalau lo mau aman biasanya returnnya nggak gede-gede banget. Nah jadi ya kembali lagi, tergantung lo ya kan. Nah kalau gue sih selalu mau mengambil sesuatu yang sehat-sehat bro. Gimana nih? Jadi kalau gue selalu kalau mengambil usaha atau mengambil investasi, gue selalu maunya yang safe dan juga ada return yang besar. Jadi ya of course lah, ngapain gue ambil sesuatu tapi nggak bisa generate gue high return, dan kenapa gue harus resikonya besar? Kan nggak usah ya. Sebenarnya yang paling penting adalah kita pelajari. Ya lo harus pelajari lah apa yang lo mau lakukan gitu loh. Misalnya lo mau ngambil bisnis, lo pikir, lo lihat bisnis ini resikonya seperti apa ya kan. Kalau gua nyemplung di sono, berapa sih kerugian gua di sono. Terus kalau misalnya what's up brother. Nah terus kedua, kalau taruh duit di sono, berapa nih kira-kira yang bisa gue dapat. Makanya tuh gue bilang selalu, kalau invest atau jalanin usaha kan tuh bebas ya, itu mah tergantung orang bagaimana mau kayak gimana. Kalau gue selalu, misalnya kalau gue di investasi, nah buat gue yang bisa gue ukur, sebenarnya hari ini topiknya nggak boleh saham, tapi ya udahlah, gue udah nggak supaya nyambung sama kemarin. Nah supaya gue bisa ngukur, bisa gue measure adalah gue dari saham itu doang sih kalau gue ya. Jadi ya saham seperti gue bilang banyak sekali company-nya, dan kembali lagi pada yang mana yang pada saat lu invest yang bisa safe itu. Nah itu jadi itu satu tuh, jadi lu mesti safety-nya tuh, margin of safety-nya mesti tinggi kalau lu invest atau lu mau buka usaha. Nah kalau misalnya mau buka usaha, misalnya modal gue sekian ya kan, modal gue katakanlah 10 juta atau berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Nah kira-kira return gue bisa berapa besar dalam menjalankan usaha tersebut. Nah terus berapa resiko gue terbesar kalau gue sampai nggak jalan bisnisnya, gue hilang berapa duit nih. Nah itu lo harus pikirin semua, lo harus put that into account. Kalau udah tahu semuanya itu, dan ya udah lo decide on that margin of safety-nya. Jadi margin of safety itu intinya adalah ya tadi gue bilang ya, lo mesti safe, lo mesti protect yourself on your investment and your business. Nah kemarin ya gitu, pas kemarin weekend juga, itu gue buat nyambung apa yang gue ngomong kemarin ya. Nah ini beda lagi. Kemarin gue ngobrol sama teman gue satu, kebetulan kita ketemu. Dia nanya gue, kenapa ya orang-orang di MLM kalau di MLM suka nggak stay dengan apa yang mereka lakukan ya. Maksudnya mereka suka
Misalnya satu ngerjain A, terus udah mandek, terus ngerjain yang B. Kenapa ya? Dia bilang. Kalau gue nggak tahu itu biasanya sih sebenarnya lebih kepada kepribadian, bukan karena orang MLM atau karena gue bilang begini. Gue kasih contoh waktu itu, gue bilang sama pada saat gue jadi sebenarnya bukan industrinya, bukan MLM-nya. Sebenarnya ya kita kan selalu mau bikin usaha kan, kita ngelihat yang lagi in yang mana, yang lagi bagus, lagi apa. Kayak gue bilang, gue cerita pengalaman gue waktu itu. Gue bilang kayak contoh waktu gue tahun 99 pertama kali gue buka komputer. Waktu itu gue ingat itu masih Pentium 233 kalau nggak salah ya. Jadi itu lagi baru 233 baru mau switch ke generasi Pentium 2 dan lain-lain. Jadi waktu itu gue ingat pasar untuk komputer, market untuk komputer, bisnis komputer tuh gede banget ya kan. Jadi everybody, semua, a lot of people sebenarnya, banyak sekali yang buka toko komputer waktu itu ya. Waktu itu tahun 99 gue juga ikut-ikutan karena gue lihat bahwa pangsa pasar besar ya gue ikutan. Tapi pada saat gue jalanin selama 2 tahun dan itu akhirnya nggak untung, gue tutup, gue cari lagi bisnis lain. Gue bilang ya nggak ada bedanya dengan yang tadi gue bilang, yang teman gue bilang itu orang MLM kenapa suka pindah. Gue bilang bukan karena MLM-nya, bukan karena industrinya, tapi melainkan kepada orang melihat bahwa gulanya udah nggak di sana, jadi mereka lihat bahwa udah nggak ada potensinya, ya mereka nyari lagi yang lain. Salah nggak? Ya nggak salah, gue bilang. Tapi banyak nggak orang yang masih stay di sana gitu loh. Misalnya gue bilang sama dia, teman gue yang jualan komputer sama-sama sama gue waktu buka tahun 99 sampai sekarang masih jualan komputer, gue bilang. Jadi gue bilang ya well, karena mereka bisa melihat prospeknya ke depan. Jadi teman gue sampai sekarang juga masih sukses kok di toko komputer tersebut. Nah sama sebenarnya gue bilang kalau di MLM ataupun di bisnis lainnya. Jadi kayak gue bilang lagi tadi, bukan industrinya. Kalau gue ngeliat bahwa gue tahu tujuan gue mau kemana, apa yang gue mau kerjain, gue mau ngapain, intinya apa sih yang gue lakukan ini, bisa nggak sih ngebantu orang, bisa nggak sih kira-kira ada manfaatnya ke orang lain, ya udah gue jalanin. Nah, jadi sama gue bilang, sama di hobi juga sama. Gue bilang, lu inget gak, gue bilang sama teman gue, waktu dulu zaman Lohan waktu pertama kali lagi booming, semua orang gue nggak tahu ya di Jakarta, gue yakin sih banyak banget orang yang punya Lohan waktu itu. yang miara Lohan tuh banyak banget, pasti setiap rumah pasti ada Lohan. Terus karena saking banjirnya, akhirnya orang juga udah pada nggak ada yang miara, udah nggak ada yang ternak, akhirnya dia udah hilang sendiri, switch ke yang lain. Karena apa? Udah nggak ada prospeknya. Tapi masih nggak ada orang yang ngerjain Lohan, yang ternak Lohan, bisnis Lohan masih ada nggak? Masih ada sampai sekarang. Nah intinya adalah lebih kepada how you see the business, how you see the prospect sebenarnya, dan kira-kira tujuan lu mau kemana dan lu mau ngapain. Kalau lu memang udah tahu tujuan yang mau ngapain, udah tahu mau kemana, ya lu jalanin. Kayak sama kayak di bisnis yang MLM yang gue jalanin, gue bilang gue masih jalanin, gue sampai sekarang masih stick to that. Kenapa? Karena I believe, karena gue percaya bahwa apa yang gue tawarkan kepada orang lain itu pasti akan ada manfaatnya buat orang tersebut. As simple as that. Menurut gue, jadi banyak kayak nawarin gue ke bisnis lain atau misalnya kayak MLM lain banyak, tapi gue nggak mau. Gue bilang ya gue berasa bahwa apa yang gue punya sekarang, apa yang gue bisa tawarkan kepada orang, yang the best menurut gue gitu loh. Ya I will stick to it gitu. Jadi ya itu maksud gue. Jadi sebenarnya itu gue bilang sama teman gue itu, sebenarnya bukan karena industri, tapi melainkan semua semut pasti mau lari ke gulanya, attract ke gulanya. Jadinya kalau gulanya udah pada pindah ke kanan, semutnya ke kanan. Kalau gulanya pindah ke kiri, semutnya ke kiri. So that's basically the point sebenarnya. Itu sih gue cerita. Jadi harus hari ini itu ya. Jadi itu sih yang gue mau sharing. Nggak tahu gue mau ngomong apa. Jadi itulah teman-teman. Jadi ya gue bilang tadi ya, ada nggak ya intinya kalau meskipun lo stick around in the same business, lo bakal successful nggak? Ya, of course. Kenapa gue bilang begitu? Karena lo paham dan lo ngerti tujuan lo mau kemana. Karena lo tahu bahwa produk atau jasa yang lo tawarkan kepada orang lain ini bisa bermanfaat buat orang tersebut. Kalau lo tidak percaya itu, mau bisnis apapun juga nggak akan panjang.
So you get my point. I hope. Thank you for watching, brother. Kapan lagi kita bisa ketemu ya? Jadi mudah-mudahan udah selesai pandemi ini, kita ada bikin acara lagi. Ya kita ketemu lagi, bro. Oke, thank you for watching, and once again gua nggak banyak mau ngoceh-ngoceh lagi, udah cukup panjang. Thank you, bye bye, have a nice day. Oh ya, by the way, nanti malam seperti biasa gua ada webinar, tapi bukan gue yang jalanin, tapi ada teman gue yang bukan teman gue, ipar gue yang jalanin ya bisnisnya. Dia akan perlihatkan kepada bisnisnya doang, bisnis side of the bisnis yang gue jalanin sekarang sama dia. Kalau orang mau ikut boleh nanti jam 19.00 ya. Message ke gue kalau mau ikutan, more than happy to share with them with you. Okay, bye bye, have a nice day and have a great Monday and have a great week ahead of you guys. Alright, bye bye bro, sampai ketemu, God bless bro.